Shalom adik-adik. Shalom. Pada saat pagi hari ini kita akan beribadah lagi kepada Tuhan. Mari kita minta adik-adik persiapkan hati dan pikirannya, duduk yang manis. Kita akan memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat pujian firman Tuhan mendengar. Mari Kau berkati kami, adik-adik yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau terus memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Akan bersama-sama belajar di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Kakak ambil tema pada saat pagi hari ini, Tuhan menjawab doa orang yang meminta dengan kesungguhan. Nah, adik-adik, di dalam 1 Samuel ini kita akan bersama-sama belajar dari seorang laki-laki yang bernama Elkana. Elkana ini dari Ramataim, Jofim, dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham, bin Elihu, bin Tohu, bin Zub, seorang Efraim. Nah, adik-adik, Elkana ini memiliki 2 istri. Yang pertama Hana, yang kedua Penina. Penina istri Elkana ini mempunyai anak, sedangkan Hana tidak mempunyai anak. Penina menyakiti hati Hana karena Hana ini tidak bisa memberi anak untuk Elkana. Jadi dia terus menyakiti Hana, di mana saat tiba waktu makan, Hana ini masih sakit hati. Dia tidak mau makan. Dia terus menangis karena dia masih ingat dengan apa yang dikatakan Penina. Suatu ketika, adik-adik, hati Hana masih teringat akan perkataan Penina kepadanya. Ia bersedih hati, dan saat itu suaminya yaitu Elkana melihat Hana. Elkana suaminya berkata kepada Hana, "Mengapa kamu menangis dan tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?"
Adik-adik masih dengan suasana hati yang sangat sedih karena ia merasa tidak ada harapan lagi baginya untuk mempunyai anak. Maka Hana berdoa sambil menangis di hadapan Tuhan. Tetapi adik-adik, ketika ia menaikkan doanya, ternyata Imam Eli sedang mengamat-amati Hana karena Hana berdoa tidak mengeluarkan suara dan yang bergerak hanya bibirnya saja. Eli mengira dia mabuk. Eli bertanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Hana mengatakan, saya bukan sedang mabuk, melainkan saya perempuan yang sangat bersusah hati. Ia mengatakan bahwa anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ia minum, melainkan ia mencurahkan isi hatinya di hadapan Allah. Setelah berbincang cukup lama, Hana dan Eli bertanya lagi Eli berkata, pergilah, Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta. Hana menjawab, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu Hana keluar dan ia mau makan dan mukanya tidak. Suatu ketika setelah ia menaikkan doanya, beberapa lama waktu ia menunggu. Ternyata adik-adik, Tuhan menjawab doanya, di mana Hana mengandung seorang anak laki-laki. Dan ia melahirkan seorang bayi yang sangat lucu adik-adik. Dia ini adalah seorang laki-laki dan memberi nama Samuel kepada anak tersebut. Ketika tiba saatnya mereka untuk pergi mempersembahkan korban tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan, Elkana ingin mengajak Hana, akan tetapi Hana tidak ikut sebab Samuel itu belum cerai susu. Dan suatu saat ketika ia cerai susu, pasti akan kuantarkan dia di sana, kata Hana, dan tinggal untuk seumur hidupnya, ucap Hana. Jadi Elkana suaminya menuruti apa yang dipandang baik. Nah adik-adik, setelah Hana menyapi Samuel, Samuel pun dibawa dengan seekor lembu jantan dan seterusnya, lalu diantarkannya di dalam rumah Tuhan di Shilo. Dan setelah itu mereka mengantarkan Samuel itu kepada Imam Eli. Hana berkata kepada Imam Eli bahwa ialah perempuan yang dulu berdoa dekatnya untuk berdoa kepada Tuhan, dan sesuai dengan janji yang telah dikatakan Hana, maka ia menyerahkan anaknya kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Lalu sujudlah mereka di sana dan menyembah kepada Tuhan. Nah adik-adik, yang dapat kita pelajari dari cerita tersebut adalah kita harus bertekun di dalam doa. Jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Ketika Tuhan belum menjawab doa kita, kita terus berdoa kepada Tuhan dengan keyakinan, dengan ketulusan hati kita. Kita yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Bukankah di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 berkata bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Artinya ketika kita berdoa dengan kesungguhan hati, kita berdoa dengan ketulusan hati, doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Kiranya cerita tersebut dapat memberikan kita pemahaman yang baik, dapat memberi hal yang baik bagi kita untuk terus berdoa kepada Tuhan, bahwa Tuhan sumber segala sesuatu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.